tesnya apa? Kita gerakin sendi. Itu bahasa Indonesia tuh, menggerakkan sendi. Nama tesnya apa? Joint play movement. JPM. Kalau joint mobilization itu udah intervensi. Ini tesnya namanya JPM. Tesnya diulang-ulang namanya joint mobilization. Ya, makanya kalau cuma dilihat ya sama aja. Padahal di soal nanti namanya beda. Oke? Itu joint play movement. Pertama, dorsofleksi, palmar fleksi, dan sirkumduksi. Ya, untuk CTS tidak terlalu banyak gerakan deviasi. Pertama JPM, kemudian tes kedua kita mulai dari Valen test tadi udah bisa ya, Valen dan Price test itu bisa sendiri. Kita mulai dari stretch ligamen carpi transversum. Kalau anaknya Samuel biasanya nyebutnya ini tes belah durian. Karena gerakan yang kita lakukan, pertama dia harus pakai ganjel bawahnya, bisa pakai jaket kalian gulung simpan bawahnya juga bisa. Perhatikan dua tulang ini. Oke. Yang di dekat tenar, perhatikan tulang di dekat tenar sama hipotenar. Tulangnya kita stretch. Kita ulur. Nah, yang kalian lihat tulangnya mau gerak tapi masih lentur. Kalau mau gerak tapi rasanya kendor, nggak ada yang nahan, berarti empty and fill. Tapi kalau kita stretch bisa gerak tapi masih empuk, artinya and fill-nya elastic and fill. Yang kalian lakukan, pasiennya posisi tangannya terlentang, supinasi, kemudian kasih ganjel, kalian stretch di tenar dan hipotenar. Stretch. Ingat bercandaan zaman dulu kalau diginiin anaknya ada berapa ya? Kurang lebih gerakannya sama kayak gitu. Stretch ligamen carpi transversum. Yang kalian rasakan end-feel-nya ada nyeri apa enggak dan gerakannya jauh apa enggak. Kalau malah ada clicking berarti dia unstable atau instability. Ya, yang pertama itu ligamen carpi transversum. Kemudian stretch test pada flexor digitorum communis, medianus nggak tahu ya, berarti tesnya adalah fleksi. Tesnya berarti kita stretch. Oke, kalau mau lebih enak di ujung bed sambil kita stretch atau posisinya miring gini, kita stretch. Yang kalian cari di pergelangan tangan. Ketika di stretch kayak gini sakit nih, sakit di sini, di pergelangan tangannya sakit. Oke, sakit. Artinya ada pemendekan pada tendon. Tapi kalau stretch pasif kayak gitu, yang kita dapatkan masih dari belly. Ingat konsep yang tadi. Masih dari badan ototnya. Sekalipun memang ototnya kayak tendon semua kan, cuma setali doang gitu. Untuk dapat tendon yang kita mau adalah eccentric test. Caranya bisa suruh dia pakai beban, misalnya beban 2 kilo. Dia suruh angkat. Ketika mengangkat itu isotonik, ketika baliknya pelan-pelan. Di situ terdapat eccentric. Karena kontraksi tapi dia tetap harus memanjang. Ya, bisa pakai beban, bisa pakai resistant band, karet. Pakai karet juga sama tuh, dia narik, baliknya pelan-pelan. Itu dapat eccentric. Arti ya, makanya kalau kalian lihat di gym atau di IG deh, banyak yang exercise, ada yang pakai beban, ada yang caranya berarti dia pasiennya harus kontraksi ke arah fleksi sambil kita dorong ke arah ekstensi supaya ke stretch. Yang paling penting adalah instruksi kalian ya. Jadi coba dorong ke sini. Dorong, kurangin dikit tenaganya, kurangin dikit. Oke, segitu konstan, kurangin dikit. Nih, ini udah kerasa nih tendonnya struggle. Sambil kita stretch. Mungkin kalian nggak notice, tapi tendonnya tadi itu nggak pernah ke eccentric, jadi pas ketarik dia langsung ceklak gitu.
rasa ya, iya tapi cuman mereka nggak tahu tuh rasanya. Jadi cenayang. Nah, itu yang terjadi, dia jarang ada gerakan eksentrik. Makanya tendonnya kaget ketika ke stretch tadi, dia agak flipping. Tapi oke, nggak sakit kan? Itu biasalah. Berarti butuh banyak latihan pakai karet. Contohnya gitu. Jadi yang kalian lakukan gitu ya, isotonik dulu, dia kontraksi, yuk tarik ke sini. Kalau terlalu kencang, ini bukan panco, bukan kencengan, pasiennya harus kalah. Jadi pasiennya kurangin tenaganya sampai bisa ke stretch. Kalian bisa lihat tendonnya ke stretch. Ini juga masih kerasa nih, kruk, sampai ke stretch. Oke, relax. Nah, kalau relax kan tendonnya lemes nih, ya. Yang kalian cari itu, tendonnya bisa ke stretch, eksentrik. Oke, kalau di sini kalian nemuin ada cekungan, pas di isometrikin bukan tendonnya bukannya nongol, bukannya nonjol, tapi malah ambles ke dalam. Artinya kelemahan. Berarti tendonnya lemah. Makanya tendonnya gak kuat untuk kontraksi, diambil alih sama tendon yang lain. Oke, caranya. Oke, jadi perhatiin baik-baik. Palpasinya jangan cuma satu jari nyari tulangnya, rasain aja semua. Ingat, mau 3 jari mau 4 jari terserah, kalian rasain tulangnya. Oke, ini yang nonjol berarti di atasnya ada yang cekung. Ketika gini kebalik. Nah, terus pakai jempol, jangan sampai hilang. Pakai jempol, perhatiin jempol di atas, di bawahnya pakai telunjuk. Ini juga sama, jempol di atas, bawahnya pakai telunjuk. Kemudian yang kalian lakukan adalah mobilisasi, digerakin. Nih, dia ganglionnya juga ada. Cuma digerakin gini. Jadi yang kalian rasakan adalah si capitatum dan lunatum itu digeser atas bawah, digerakin, mobilisasi. Ya nanti gue keliling kok, kalian nyobain semua. Ini wajib nyobain. Karena kalau enggak, bakal susah banget tahu ini. Jadi begitu kalian ngerasain tangan teman kalian yang saya harap normal, cepat kita ngecek pembuluh darah, kita ngecek sirkulasi. Ingat, tengahnya tendon, kalian di sampingnya, kalian bisa ngerasain ada nadi di situ. Kemudian pasiennya coba genggam kenceng, lepas, genggam, lepas sampai pucat, genggam lagi, lepas, buka jari-jarinya. Terus yang dari radialis kita buka, merah lagi. Artinya apa? Artinya pembuluh darah yang di radialis bagus, masih lancar, nggak kesumbat. Ingat di sini ada 2, ada radialis, ada ulnaris. Nah sekarang kita tutup lagi. Yuk, genggam, buka, genggam, buka, genggam lagi, buka, kemudian ulnarisnya kita buka. Berarti dua-duanya lancar, ya cocok jadi sampel. Gitu. Kalau pas di itu alarm tidur tuh, buset jam 11 baru bangun. Sepengangguran itu kan. Ini ujiin mobil gua ada. Oke, tesnya ya. Jadi yang kalian lakukan ya, JPM translasinya. Nah, nih gampang banget digeserin, dia unstable. Translasi ke arah radial, berarti fiksasi kalian ya di pergelangan apa sih namanya, telapak tangan sama di pergelangan tangan, ke arah radial, ke arah ulnar, ke arah ventral, ke arah dorsal. Ini gampang banget, persendian dia digeserin tuh gampang banget. Artinya dia ligamennya laxity, ototnya agak lemah, tapi tendonnya tadi masih oke. Ya, pertama itu JPM. Rasa ya? Nih, kalian juga bisa lihat nih, gampang banget. Oblak. Iya, oblak nih. Yang ke arah deviasi ke arah radial, ke ulnarnya oke, ventral dorsal dikit, ventral oke lah. Radialnya yang gimana? Banyak yang bikin latte art. Pertama JPM, oke. Kemudian yang kedua apa?
belah duren. Tapi kalau ujian lu sebut belah duren, gue coret namanya ya. Awas saya. Apa namanya? Stretch, ligamen, carpi, transversum. Oke. Pertama JPM, kedua stretch ligamen carpi transversum, ketiga ya. Tapi yang kita lakukan adalah yang langsung eksentriknya, ya. Pasiennya suruh fleksi, yuk dorong, kurangin dikit sambil kita stretch, kurangin dikit tenaganya, kita stretch. Oke, eksentrik. Terus apa lagi? Yang keempat, translasi, os lunatum dan capitatum. Nah ini makan waktu nih. Ingat cara palpasinya, kemudian kalian geser, kalian gerakin. Ya nanti gue keliling deh biar ngerasain. Yang terakhir, yang kelima apa? Sirkulasi. Nama tesnya? Alertes. Tuh, yuk cobain.